Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang uang dan lembaga keuangan yang dimana kita terdiri dari 5 anggota, yaitu ada Devina Agustiani dan saya sendiri Renaldi Andreas, ada Sarah Rohati, Lulu Astiwi, dan ada Rahayu Fatimah. Oke, baik, kita mulai untuk diserahkan pada Sarah Rohati. Sejarah uang. Sejarah uang tak lepas dari cara manusia bertransaksi untuk memenuhi kebutuhannya. Sebelum manusia mengenal uang, transaksi barang dilakukan dengan cara barter atau tukar-menukar barang. Gambar di samping kanan pada slide 2 ini ialah salah satu gambaran dari cara berprosesnya barter. Barter ialah sistem transaksi pertama kali yang digunakan manusia. Sistem ini bisa disebut sistem pertukaran antara barang dengan barang, atau jasa dengan jasa, atau bisa juga barang dengan jasa dan begitu sebaliknya. Uang memiliki peranan penting dalam sejarah peradaban umat manusia dari masa ke masa. Setelah uang dikenal, alat tukar dalam transaksi pun berganti. Kemunculan uang pertama kali ialah uang logam yang berasal dari bangsa Lydia. Pertama kali muncul di tangan para pedagang ketika mereka kesulitan dalam jual beli dengan sistem barter. Uang itu konon berwujud koin dengan gambar singa mengaum. Dan gambar pada samping kiri ini ialah gambar uang dari bangsa Lydia. Seiring berjalannya waktu, muncul uang yang dibuat dari kertas. Beberapa sejarawan meyakini uang kertas mulai digunakan di Cina pada tahun 100 Masehi. Berabad-abad berselang, negara Eropa baru mengenal jenis uang ini, itu pun setelah Marco Polo pulang dari Cina. Gambar pada slide 3 ini ialah gambar uang kertas yang digunakan oleh Cina. Kemajuan teknologi berdampak terhadap perkembangan jenis alat tukar selain uang. Pada tahun 1946, kartu kredit mulai diperkenalkan sebagai alat tukar pengganti uang atau bisa disebut sebagai transaksi non-tunai. Pengertian uang dan syarat uang. Uang adalah benda yang dapat digunakan atau diterima masyarakat umum sebagai alat perantara untuk mempermudah pertukaran dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Uang memiliki syarat-syarat yang telah disepakati oleh masyarakat. Syarat tersebut ada 9, yaitu: pertama, ada jaminan, artinya harus dijamin pemerintah terhadap nilai keabsahan uang tersebut. Kedua, diterima secara umum atau acceptability, yaitu kegunaannya dapat diterima sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau pembayar utang. Ketiga, nilainya stabil atau stability of value, artinya tidak naik turun atau fluktuatif agar orang-orang mau menggunakannya sebagai alat tukar dalam waktu yang cukup lama. Keempat, mudah disimpan atau storable, artinya bentuk fisiknya tidak terlalu besar agar mudah disimpan. Kelima, mudah dibawa atau portability, artinya mudah dibawa kemana-mana dan dapat dipindah tangankan dari tangan ke satu ke tangan lainnya. Keenam, tidak mudah rusak atau durability, artinya agar dapat bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama. Ketujuh, mudah dibagi atau divisibility, artinya uang tersebut mudah untuk dibagi tanpa mengurangi nilainya. Kedelapan, uniformity, artinya hanya terdapat satu kualitas. Kesembilan, scarcity, artinya memiliki jumlah yang relatif terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Astiwi. Ingin mempresentasikan jenis uang. Jenis uang berdasarkan bahan, uang logam dan uang kertas. Yang pertama ada standar etnas. Berbagai jenis logam yang digunakan sebagai uang terdiri dari emas, perak, ataupun perunggu. Dalam hal ini ada kesatuan hitung yang dipergunakan sebagai standar, di mana ada standar baku emas, baku perak, dan standar kembar. Standar emas mempunyai beberapa bentuk, yaitu baku uang emas, baik inti emas, baku wesel emas, dan baku cadangan emas. Yang kedua, ada standar perak. Dalam standar perak berarti mata uang peraklah yang paling diutamakan sebagai alat penukaran. Tetapi negara yang menggunakan mengalami berbagai kesulitan. Oleh karena sulitnya diterima secara umum oleh negara lain, tidak seperti halnya pada standar emas, karena itu standar emas tentu lebih menguntungkan daripada standar perak. Yang ketiga ada standar kembar. Negara yang menggunakan standar kembar berarti emas dan perak dua-duanya beredar dalam standar moneter negara tersebut.
di mana semua uang yang beredar baik emas maupun perak dapat ditukarkan secara bebas. Dan kedua-duanya merupakan alat pembayaran yang sah sampai jumlah yang tidak terbatas. Yang keempat ada full-bodied and token money. Yang dimaksud dengan full-bodied and token money adalah uang yang bertanda atau uang yang nilainya intristiknya sama dengan nilai nominalnya. Atau uang yang nilainya sebagai suatu barang untuk tujuan yang bersifat moneter. Seperti ini timbul pada pembuatan yang bahannya dari logam yang sedang kita bicarakan yang terdiri dari emas dan perak di mana persyaratannya harus bisa dipenuhi. Pertama yang dapat digeser dari pemakaian moneter kepada pemakaian non-moneter. Kemudian ada uang kertas. Uang kertas yang sekarang kita gunakan sebagai alat pembayarannya sah untuk melakukan tukar-menukar dan sebagai fungsi yang lain adalah uang paling populer dan digunakan di seluruh dunia. Yang terakhir, ada uang giral dan near money. Timbullah kemudian gagasan dari masyarakat dan sejalan juga perkembangan dari perbankan, yaitu untuk menggunakan uang giral atau giro, rekening, koran, ataupun cek. Selanjutnya, saya Devina Agustiani ingin menjelaskan tentang lembaga keuangan dan lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian. Umumnya, kegiatan operasional dari sebuah lembaga keuangan meliputi proses pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, pada prakteknya beberapa lembaga keuangan hanya menjalankan salah satu dari kegiatan operasional tersebut. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Ada 3 jenis lembaga keuangan bank di Indonesia, mulai dari bank sentral, bank umum, hingga bank perkreditan rakyat atau BPR. Fungsi lembaga keuangan. Lembaga keuangan juga memiliki peran sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang, yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Selain itu, berikut adalah fungsi dari lembaga keuangan. 1. Bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dengan cara mengeluarkan dokumen berharga. Dengan cara ini, dana masyarakat akan lebih aman dan tersimpan dengan baik. Kedua, melancarkan pertukaran produk, barang, dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. 3. Lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut. 4. Menciptakan dan memberikan likuiditas. 5. Lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu jatuh tempo. Selanjutnya, manfaat lembaga keuangan. Setiap lembaga yang bergerak di bidang keuangan memiliki peranan penting dan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Beberapa manfaat yang dapat ditemukan antara lain adalah 1. Manfaat likuiditas. Manfaat pertama ini berhubungan dengan likuiditas, yaitu kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan, sehingga tidak akan ada kekhawatiran akan kurangnya ketersediaan uang tunai yang beredar di masyarakat. 2. Pengalian aset. Salah satu peran pentingnya adalah sebagai wadah untuk melakukan kegiatan pengalian aset. Di sini, lembaga tersebut akan mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Dana yang dialihkan ini berasal dari simpanan masyarakat yang menabung di lembaga tersebut. 3. Realokasi pendapatan. Manfaat selanjutnya adalah sebagai wadah untuk melakukan realokasi pendapatan. Dengan demikian, pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Dan yang terakhir, kemudahan transaksi. Kemudahan transaksi memiliki manfaat besar dan peranan yang sangat penting dalam penyediaan jasa yang mempermudah transaksi keuangan.
Dengan adanya lembaga ini, masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Halo semuanya, saya Rana Budi Andreas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas pokok perbankan. Tugas pokok perbankan adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna memperingatkan taraf hidup rakyat. Jenis-jenis bank. Ada 3 jenis perbankan di Indonesia yang dibedakan menurut fungsinya, menurut pemiliknya, dan dari segi penciptaan uang giral. Menurut fungsinya ada bank sentral, bank umum, bank tabungan, bank pembangunan, dan bank desa. Menurut pemiliknya ada bank milik negara, bank milik pemerintah daerah, bank milik swasta, dan bank koperasi. Dari segi penciptaan uang giral ada bank primer dan bank sekunder. Bank primer adalah bank yang menciptakan uang giral, yang termasuk bank primer adalah bank sirkulasi dan bank umum. Bank sekunder adalah bank yang bertugas untuk menyampaikan atau sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Yang termasuk bank sekunder adalah bank tabungan dan bank yang tidak menciptakan uang giral. Lembaga keuangan bukan bank mulai bermunculan sekitar tahun 1972. Tujuannya untuk mendorong pembangunan pasar uang dan pasar modal dan membantu permodalan perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan golongan ekonomi lemah. Lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengumpulkan dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Dasar hukum pendirian dan usaha lembaga keuangan bukan bank adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa (Lembaga Negara Nomor 67 Tahun 1952) dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan 38/4/1972 tanggal 18 Januari tahun 1972 tentang perubahan dan tambahan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan 729 MK/4/12/1970 tanggal 7 Desember 1970. Jenis lembaga keuangan bukan bank. Jenis lembaga keuangan bukan bank terdiri dari 4, yaitu ada lembaga pembiayaan pembangunan, lembaga perantara penerbitan dan perdagangan, ketiga ada surat-surat berharga, keempat ada lembaga keuangan bukan bank, jenis lainnya. Macam usaha lembaga keuangan bukan bank terdiri dari 3. Ada lembaga keuangan jenis pembiayaan pembangunan, lembaga keuangan jenis pembiayaan perantara penerbitan dan perdagangan surat, dan ada surat berharga juga. Sekian dari kami, terima kasih.